Ini golongannya RW, ya RW. Terus ini golongannya breathing. Ini adalah sirkulasi. C, sirkulasi. Terus D, disability, harus pakai penlek, ngecek pupil, ya. Terus setelah itu setelah D, E itu exposure. Exposure itu alatnya adalah selimut, ya. Kita kasih selimut karena apa? Nanti saat kita ke pasien, pasiennya kan harus dilakukan exposure, dilihat belakangnya, dibuka bajunya. Nah itu diselimuti di sini. Ya, tapi di sini nggak tak kasih selimut, ya harusnya ada selimut. Terus setelah E, F, F itu adalah polikateter. Ya, F itu adalah polikateter. Terus F, G, G itu adalah gastric tube. Ya, G, H, H itu adalah height monitor. Height, kita memonitor secara ketat. Kita pasang yang namanya chest lead elektroda, dipasang di sini, dipasang sini, dipasang sini, terus pakai EKG monitor. Ya, kalau di rumah sakit dengan ada gambar TV, nah itu. Tapi ini yang harus dipakai dulu, yang ditempeli. Ini namanya chest lead elektroda. Ya. Setelah height monitor, terus I itu nanti imaging. Foto rongsen kepala, CT scan, foto rongsen leher, dada, dan abdomen serta pelvis. Nah, itu I, imaging, foto. Atau imaging itu artinya gambar. Nah, artinya data itu harus ada gambar, nah, data itu harus ada foto. Ya, seperti itu. Oke, kalau ini kan nekola. Setiap kasus trauma pasti akan harus dipasang nekola. Oke. Sekarang khusus ke saya ini nanti akan saya ajarkan tentang airway breathing. Karena setiap kasus kecelakaan, setiap kasus pre-hospital harus melakukan primary survey. Primary survey isinya A, B, C, D, E. Wajib ya, harus hafal ya. A, B, C, D, E. A-nya adalah airway, jalan nafas. B-nya adalah breathing. C-nya adalah sirkulasi. D adalah disability. Terus E, exposure. Nah, setelah pasiennya itu dari bawah ditaruh di berangkat LSP, terus masuk ambulan, lakukan yang namanya reassessment. Reassessment itu balik periksa nanggone A, B, C, D, E ditambahi F, G, H, I. Nang jurusnya ambulan ditambahi F, G, H, I. I-nya nanti di rumah sakit. Kita di rumah sakit harus difoto rongsen. Itu ya. Oke, kita mulai dari RW. Masih ingat enggak sumbatan jalan nafas itu ada berapa? Sumbatan jalan nafas itu ada berapa? Masih ingat? Materi saya, materinya Pak Aldino juga, materinya mungkin Pak Yuda nyunggung juga. Sumbatan jalan nafas ada berapa? Ayo. Kamu kok sampean buka buku enggak masalah, yang penting kudu iso ngomong yo. Ini ngomong. 3 wae. Snoring, gargling, crowing itu adalah tandanya. Ditandai dengan iki lho, ono snoringe, iki lho ono garglinge, iki lho ono crowinge. Nah, tandanya. Berarti sumbatan jalan nafas ada berapa? Ayo, ono piro? Ada 2. Iling-ilingen ya. Sumbatan jalan nafas itu ada 2, yaitu total dan parsial. Kan udah diajarin sing ini sing di pemburi. Nah, kenapa kok dilakukan itu? Tindakan apa itu namanya? Sing dirangkul ke pemburi, wonge dingeno. Nah, pas kecerdak itu lho, kenapa kok di? Nah, wis. Ayo, nek durung eling, durung apa wis catet. Ya. Jadi, saat terjadi sumbatan jalan nafas total ya. Cinta bahas total dulu ya. Total
contoh pasien itu tersedak, ya, anak-anak kalian di kafe, terus ada orang makan pentol, cek ditaruh mulut deh, disopo koncoe, mas, nanti ini pentol, ya, ada di jalan nafas. Nek jalan nafasnya gak dibuka, oksigen nggak akan pernah bisa masuk, kan gitu. Jadi jalan nafas tersumbat. Ya, kalau ada sumbatan benda asing, otomatis pasien itu mengalami sumbatan jalan nafas total. Tandanya satu, tidak ada suara nafas, ya, tidak ada pergerakan nafas, ya, terus tidak ada hembusan nafas. Itu total, list. Dimanapun kalian nanti di pre-hospital lihat pasiennya kok gak nafas, yo, kok gak hembusan nafas sih, kok gak pergerakan dadai, berarti kan gak abadi kan gitu kan. Nah, cek dulu ini, apakah ini mengalami sumbatan jalan nafas. Contoh kalau yang tadi kena keselak pentol misalkan ya, ingat 3 sampai 5 menit gaun oksigen nang otak, pasiennya akan mengalami hipoksia. 6 sampai 8 menit pasien itu akan meninggal dunia. Nah, begitu kita tahu dia kesedak, apa yang kita lakukan? Yang kemarin? Ayo, ngerangkul dari belakang. Apa jenenge? Heimlich manuver. Catat. Bila ada sumbatan jalan nafas total berupa ada benda asing di jalan nafas, maka kita lakukan Heimlich manuver. Coba carane itu adalah pasiennya kaki disuruh buka. Ya. Jadi kalian dari belakang pasien bukan kaki bukan. Jadi nek iso konsentrasi orang ini, kaki kita geser ke pasien ini ya. Jadi kita masuk geser. Setelah digeser, penolong dari belakang, kaki penolong masukkan. Ya kuda-kuda supaya kita saat ini bengkak ngeblak. Yo. Gitu. Jadi masuk no. Setelah itu tangan kita ini supaya iki ketahan. Terus ini ujung dari jempol masuk di antara PX dan umbilikus, di antara itu tengah-tengah ini PX ulu hati nang udeli, tengah-tengahnya taruh terus ya, tengah-tengahnya taruh tangan kita. Nah ini ya, pasien kan mesti gini bungkuk kan. Nah kita tahan dia. Kita hentakkan 3 sampai 5 kali. Tuh, 2, 3. Gitu. Ya. Jadi saat pasiennya masih sadar, kita lakukan Heimlich manuver dengan cara kaki penderita dibuka, kaki penolong masuk di sela-sela kaki penderita, kita merangkul penderita tepat ujung tangan kita di antara PX dan umbilikus. Kita rangkul. Pilih rangkulnya itu rangkul mesra itu. Ya. Mau kasih uangnya, kamu bisa. Mau tambah. Urip diuber. Kon sing rangkul aku kan. Ya, Heimlich manuver langsung dihentakkan 3 sampai 5 kali. 2, 3. Itu nek sadar. Nek pasiennya gak sadar, kesuwen. Ingat 3 sampai 5 menit itu lemes wongi hipoksia. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan chest thrust. Dodoe dipijet. Ulu hati persen dipijet. Chest thrust. Ya. Lakukan chest thrust. Itu pasien dewasa ya. Ingat pasien dewasa. Nek pasien anak-anak, awas. Calon semuanya adalah kalian ada calon ibu-ibu dan calon bapak-bapak. Pasti sayang nang anak. Tapi nek sayang nang anak aja sampai ngasih sing bahaya. Anaknya njaluk pentol, apa sing bunder-bunder nang ngarep pentol. Cilok. Ya. Dikai seneng, tapi ingat anak itu fase oralnya itu tinggi. Dimut. Ya dimut. Kesedak. Bahaya kan?
3 sampai 5 menit gak ada, pasti akan terjadi kematian. Hati-hati. Maka kita kalau anak-anak di atas di bawah 2 tahun, kita lakukan apa? Kita lakukan apa kalau anak-anak? Ini contoh nih ya, ini misalkan bayi nih atau anak nih, ya. Kita lakukan apa? Apa namanya? Cinta. Tepuk ini yo apa jenengnya yo? Ini kan belikat. Iya. Tengah-tengah back blue. Ya nek black ireng koyo aku. Yo tapi nek back belakang blue. Tepuk. Nepuknya kudu ngene. Ya, nempuknya seperti ini tangannya. Enggak boleh dibuka no. Nepuknya kayak gini. Ya. Usahakan gini, ini ya, tangan itu nempel ke sini. Supaya itu ono tahanan. Karena nek aku kan kaki esok lugur gini kan. Balik kan. Nah, atau gini. Kalau kalian punya kursi kayak gini. Ini modelnya. Nahan yuk. Iki gini tapi iki nahan, ono tahanan nih. Pukul. Ya. 3 kali sampai 5 kali. Nek areke sadar. Nek areke gak sadar, balikin. Tapi yang di alas keras, lakukan chest thrust. Chest thrustnya pakai tangan. Tapi maksudnya pakai jari, bukan jari ya, jari tangan. Tapi pilih yang lurus. Ojo ini. Jarinya ojo gini, jangan yang gini ya. Kan jauh ini. Iya. Ya, tapi yang berdekatan. Ya, yang berdekatan. Jangan yang gini ya. Nah, gini kan, bedo kan. Tapi harus gini. Ya. Podo lah. Yo memang duduk tengah. Tapi bisa yo podo no ya. Oh, sama Pak. Dari telunjuk kan gak enak. Jauh. Tapi misalkan ini. Ya. Oke, dewasa sudah, bayi, anak-anak sudah. Nek ibu hamil, kalian nanti ada jaga di UGD. Pas ada ibu hamil tersedak, apa yang dilakukan? Chest thrust Pak, bener chest thrust. Tapi nang gini, nang ketengi, langsung kan bahaya atau keluar ke atas, kan nggak enak kan? Nah, tetap lakukan chest thrust, jenenge chest thrust. Ya udah, ini bulat ini. Perutnya kan di sini, di sini, dan bulat ini gitu. Chest thrust. Ya, hentakan. Ya, itu. Nah, ibu pingsan, gak ono wis kesuwe. Miringkan ibunya itu ke kiri. Langsung pijet ya, miringkan ke kiri. Ya. Ojo miring ke kanan. Ingat, kenapa kok gak boleh miring ke kanan, Mbak? Kenapa? Kira-kira yuk. Kenapa ibu hamil itu masuk melahirkan atau tidak sadar nggak boleh dimiringkan ke kanan? Kenapa? Ingat, darah dari jantung, ya, darah yang mau masuk ke jantung melalui inferior dan superior apa itu jenenge? Darah apa? Tahu mana? Mengajar jantung Pak, tak senenani, teman. Ayo, ada apa? Yang dari bawah, darah yang tidak kaya oksigen masuk ke jantung melalui vena cava inferior dan vena cava superior. Pembuluh darah itu kurang gini, lewat gini. Nek dimiring ke kanan, ini ketekan. Darah nggak akan bisa masuk ke jantung lagi. Tapi harus miring ke kiri, biar darah yang dari bawah itu tetap masuk ke jantung. Mas ya, paham ya kenapa ibu hamil kok harus miring ke kiri? Karena kalau miring ke kanan akan menekan pembuluh darah vena cava inferior dan superior. Oke.
Itu jembatan jalan nafas total yang tanpa alat kita menolong. Kita menolong tanpa alat. Yang pakai alat, kita pakai apa? Ini namanya magil forceps. Magil, M-A-G-I-L, forceps. Pakai ini ya. Jadi misalkan ada jembatan jalan nafas di mulut, pentol itu mau, ya pentol kan di mulut deh. Kita ambil, kita masukkan, dibuka, ambil, kunci, angkat, masuk, ojo dibuka dhisik, ya jangan dibuka dulu, kan nggak iso. Ya. Jadi masuk dulu, baru dibuka, masuk dulu, baru dibuka, ambil. Ya, ini. Jadi pakai magil forceps. Terus hati-hati, ingat kalian besok akan jadi orang tua. Ojo dikai pentol, ojo dikai koin, anak kecil itu loh, kelereng, permen sing ngatos itu, Ya. sing bening, kan nyebut merek loh. Terus sing kenyal-kenyal itu, kan nyebutnya merek kok ya. Yo aku gak tahu lagi bener ya. Jadi itu harus dikai. Nek oleh dikai irisan. Pentol barang yo iris-irisan iki tusuk nang ngene. Nanti dinyek ini boleh terus dibilangno boleh. Ya karena itu kalian belum pernah di UGD ya. Nek udah jadi perawat, hampir tiap hari anak itu kesegak. Seperti itu. Nah, ini gak salah anak sing njaluk pentol, sing salah ibu atau bapak sing ngasih langsung foto. Ya, itu. Jadi ambil pakai magil forceps. Oke, ini kalau pakai alat. Terus sekarang kita masuk ke RW yang sesungguhnya. Ya, kalau ada RW yang mengakibatkan jalan nafas yang parsial, nah parsial, ya berarti jembatan jalan nafas yang sebagian. Ya, nah sebagian itu yang pertama ada suara nafas tandanya 1, suara nafasnya itu snoring. Nah, parsial itu tandanya adalah 1, snoring. Snoring itu pangkal lidah jatuh ke belakang. Kan lidah kan gini, kayak aku gini ya, lidahku kan gini. Karena aku tidur nggak sadar, ini langsung jatuh. Nutupi jalan nafas, ngorok. Maka itu naik konco kosmu ngorok, ya, wah cuma jalan nafas sih. Mau kan miring. Lagi miring. Naik miring nggak ngerti kan ngorok. Ya, itu. Terus kalau ada sumbatan jalan nafas parsial, maka kita kan mau membebaskan nih. Nek pasien trauma, pasien yang non trauma, kalau trauma boleh hetil chinlead, ya. Tapi kalau pasiennya trauma itu adalah jaw keras. Ini landmark nempel nanggone maksila. Maksila itu tulang pipi atas. Maksila. Ibu jari iki nang gabune. Buka, dorong ke bawah. Jari ini, jari keempat itu ke angulus mandibula, persendian mandibula. Tekan, angkat ke bawah, elek memang ini, tapi ku supaya jalan nafasnya bebas. Apa kode elek nong ini aja pak, yes aman. Itu kalau mengalami trauma. Nek non trauma hetil chinlead. Tapi itu yang tanpa alat ya, tanpa alat. Kalau pakai alat kita menggunakan apa? Di rumah sakit kalian pasti akan menggunakan alat. Dik, jupukno alat. Wis langsung ya omongno iki. Pandalannya dik, apa iki jenenge? Opa, huruf paringial RW. Mana yang opa, mana yang mayu? Yang opa yang kuning. Yang opa. Mana yang opa, mana yang mayu? Yang mayu kanan. Kanan. Ya. Jadi apa kanan? Ayo, sing ndi? Yang opa yang kuning. Opa sing ndi, mayu sing ndi?
Opa yang kiri. Kanan kiri. Opa yang kiri, Pak. Opa kiri. Ya, Mayu kanan. Ini opa namanya. Ya. Ini opa namanya. Ini Mayu namanya. Ini Mayu namanya. Yo. Jadi opa, Mayu. Kalau di rumah sakit ada istilah satu lagi namanya bahasa Belanda budel. Budel. Budels. Budel. Ya, itu namanya opa, sama semua. Ya. Jadi ini sama-sama opa, yang satu jalan nafasnya lewat tengah. Ya, itu bolong, ini bolong. Jadi naik masuk, ya otomatis kan pasiennya kan plong. Nah, ini juga ini masuknya dari lewat samping. Ambaan ini. Ya, ini juga lewat samping. Ya, lewat samping. Ya, ini lewat tengah, ini lewat samping. Sama-sama opa, sama-sama Mayu, sama-sama budel. Cuman ini yang Oppo, ini Samsung. Ya, udah HP kan? Beda merek. Nah, tinggal itu. Oke, sekarang cara ini misalkan mau masang ya, kan ini kan mengalami sumbatan jalan nafas. Kita mau masang ke pasien ini. Gimana cara ngukur? Dari pemasangan opa harus diukur dari mana? Besare. Ujung bibir ke ujung bibir ke tragus. Cateten soalnya ya. Ujung bibir ke tragus. Ini pelatihan ibu materi ini persis ini. Ya. Di opa dipasang besarnya itu diukur dari ujung bibir ke tragus. Kalau ini sudah benar, sekarang kita harus memasang. Ya. Sebelum memasang, sebelum kita ke pasien, kita harus sudah apa? Amankan diri. Itu ya, amankan diri. APD ini dipakai intinya ya, itu. Terus kita mau memasang nih. Ya, cara masang itu adalah harus dibuka ini mulutnya pasiennya datang ke UGD kan mesti nutup. Gak kayak ini yang patung. Nah datang ke UGD pasien itu mesti ngorok tapi mulutnya ini diberi nutup. Gimana cara membuka mulut pasien? Kan gak mungkin ini dimasuk langsung. Dijejel kan gak mungkin. Nah, ya apa caranya? Ya apa pakai alat Pak, spatel. Oke, boleh. Spatel. Tapi jangan sampai keliru. Spatel ini cilik, ini gede. Sing cilik kayak tangan. Yo, ojo walik. Terus masangnya itu gini. Ini mulutku ya. Masangnya ini yang gini ya. Yang empuk ya. Jangan kebalik gini. Ya, ini dimasuk nyogrok gure. Ya, tapi malik. Masuk lidah, tekan, turun ke bawah, baru ini masuk. Ya. Jadi ini masuk, ini masukkan ke lidah. Saya pakai yang kecil aja dulu karena sing gede gak cukup. Ya, tekan ke lidah, lidah ditekan. Ini yang ujung mayu menghadap ke atas, ke langit-langit. Ya, setelah menghadap ke langit-langit diputer. Boleh muter ke kanan, boleh muter ke kiri, terserah, nggak ada aturan resmi. Ya. Setelah itu baru setelah ditekan kita masukkan seperti ini, kita dorong ya dari atas, puter masuk ya, bisa kan? Nih dari atas saya ini langit-langit kan Ya. atas terus puter, nah kan kayak tuh masuk, guys, itu ya dari atas dulu, terus puter kanan atau kiri boleh, masukkan, set, masuk. Kalau udah masuk gini, ya sudah berarti ini benar. Ya, terus ini kalau ada yang namanya spatel,
nek kalian pas Joko Ijenan ada pasien dengan kondisi CVE, ya terus pasien ini ngorok, mau masang, ininya hilang, ininya ningsal, kira-kira pakai apa? Kan buka mulut nih, mau buka mulutnya pasien, pasiennya kan minum, kan tadi kan pakai ini, Ya. ya terus ini di sini ruang anak, kembali, terus kalian ada pasien, yo apa cara buka mulut pasien? Paksa. Yo. Kalian udah sering melakukan itu, cuman lali atau gak ngerti, gitu aja. Kalian nek foto selfie yo, Senyum. senyum, nek foto selfie tangannya yo. Yo tangan. Itu terus liannya, liani. Ini, terus apa lagi? Gini, satu lagi. Gini wes. Yang sering kalian di foto, ayo foto rek. Mesti kalian menggunakan tangan Kanan. ada modelnya ya tangan ini. Nah, apa gitu? Terima kasih. Siap. Ngomong caranya. Apa iki jenenge? Cross finger. Kan? Ya kan, ini cross finger. Gini caranya ya. Apa noneng? Cross finger gimana caranya? Lihat. Kan gini ya tadi ya. Ya. Jari telunjuk, kalau saya dari atas, jari telunjuknya megang bibir atas. Narik bibir atas. Ya, narik bibir atas. Ibu jari dorong bibir bawah. Kan cross. Ya, kan cross. Ya. Ya. Tuh, cross. Baru ini masuk ke atas. Ya, ke langit-langit terus diputer. Nah, kalau udah diputer gini, masuk. Sudah. Cross finger. Kalian ke saya sarangi boleh ini. Tapi kalau saya ini mengatakan salam open RW pasti gini. Salam open RW yaitu menggunakan cross finger. Ya, oke. Bukanya menyesuaikan anatomi. Gak usah diputer nih. Kan gini tadi, ya. Bukanya menyesuaikan anatomi nih. Anatomi opanya ya. Gitu. Ya. Jadi gini nggak usah diputer meneh gini, terus ditarik ini nggak oleh. Tapi gini menyesuaikan anatominya. Selesai. Oke, terus kontraindikasi pemasangan opa apa? Kontraindikasi pemasangan opa apa? Ayo, kontraindikasinya. Hah? Perdarahan kaki kontraindikasi kan? Perdarahan tangan kontraindikasi kan? Apa? Perdarahan apa? Kontraindikasi pemasangan opa. Bila misalkan nek iki bakar, iso dipasang, iso ini dong. Ya. Bila terjadi patah tulang maksilaris, ini maksila ya, pipi dan mandibula. Satu oleh dipasang. Kedua, bila pasiennya mau dipasang nyentuh langit-langit, pasiennya gini, muak. Ada gut reflex. Gut reflex itu saat dimasukkan koyok-koyok DAB, kudu muntah, nggak boleh dipasang. Ya. Tulang maksilaris, ini tulang pipi itu namanya tulang maksila atau maksilaris boleh. Tulang bawah dagu itu namanya tulang mandibula. Oke, itu ya. Jadi kontraindikasinya bila ada patah tulang maksila mandibula. Yang kedua, bila ada gut reflex atau reaksi muntah. Yang ketiga, pasien yang dipasang Maka spontan. ini, apa ini? Ayo Pak, saya tahu apa ini. Berarti pasiennya apa? Nafas. Sadar.
Macan cadar nggak boleh dipasang ini. Ya. Berarti kalau nggak boleh dipasang opa, berarti harus dipasang apa? Gandengannya opa. Mayo. Nah, nasofaringeal bener. Apa-apa ngomong ayo, coba disalah ya. Apa-apa. Ini yang namanya NPA, nasofaringeal RW. Ya, NPA, nasofaringeal RW. Oke, sekarang kita sebelum masang kita kan harus pilih alat dulu, yang cocok. Ya. Kalau pasiennya itu harus kita lihat diameter lubang hidung. Diameter lubang hidungnya harus sesuai dengan diameter lubang hidung sesuai dengan apa? Jari kelingking pasien ini. Yo, dicocok no. Oh, yo bodoh. Ya, karena kalau pasiennya lagi mancing pasti pakai jari kelingking. Ada mobil. Makanya kalau kalian mancing ojo gawe jari atau jari telunjuk. Kegedean, boros. Sing liyane gak uman, ya. Ini ya, diameter adalah jari kelingking pasien. Yang kedua, kalau tadi opa itu dari ujung bibir ke tragus. Tapi kalau NPA panjangnya dari ini ujung hidung ke tragus. Ya. Dari ujung hidung ke tragus. Ya, ujung hidung ke tragus. Oke. Kalau udah tahu dari ujung hidung ke tragus, sekarang cara masang. Nah, masangnya NPA ini harus kita tahu dulu sejarahnya. NPA ini diciptakan untuk hidung sebelah kanan. Ya, tidak ada NPA diciptakan untuk hidung sebelah kiri, nggak ada. Diciptakan untuk sebelah kanan. Dan NPA ini lihat ujungnya kayak apa? Lancip kayak bambu runcing kan? Ya. Nah, yang pipih ini kalau saya mengatakan pipih ya, yang pipih ini selalu menghadap ke septum. Cara masang. Lubang hidung kan ada dua. Ya. Tengah-tengahnya kan garis. Ya. Dinding lubang hidung. Ya. Nah, ini menghadap ke Tinggi. pipi. Ya, menghadap ke ya. Sebentar ya. Assalamualaikum, Pak Mer.